Di desa itu, orang hilang tak pernah ditemukan. Tapi anehnya, daging di rumah potong Pak Ridwan tak pernah habis. Sejak Masitah menghilang, setiap malam ada perempuan menangis dari ruang penyembelihan. Tidak ada warga desa Karangjati yang pernah benar-benar merasa nyaman melewati rumah potong sapi milik Pak Ridwan setelah matahari terbenam. Bangunannya besar, berdinding seng kusam, dengan bau darah yang tak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat hari libur. Aneh, karena stok daging di sana selalu tersedia, setiap hari, tanpa pernah kekurangan. Pak Ridwan dikenal sebagai juragan daging paling kaya di desa. Ia ramah di siang hari, murah senyum, rajin sedekah di masjid. Namun satu hal yang selalu jadi bisik-bisik warga, ia telah menikah 4 kali. Istri terakhirnya bernama Masitah, perempuan pendiam, berwajah pucat, dan jarang terlihat keluar rumah. Masitah menghilang suatu malam tanpa jejak. Pak Ridwan mengatakan istrinya kabur. Alasannya sederhana. Masitah tidak betah di Madu. Warga sempat percaya, tapi keanehan mulai terasa ketika beberapa hari setelah kepergian Masitah, warga sering melihat sosok perempuan berdiri di balik pintu rumah potong sapi. Rambutnya panjang menutup wajah. Bajunya lusuh dan basah oleh cairan hitam yang menetes ke lantai. Awalnya dikira halusinasi. Hingga satu malam, Sarman, penjaga ronda, mendengar suara tangisan dari dalam bangunan itu. "Pak, pulangkan aku!" Suara perempuan. Serak, tertahan, seperti berasal dari tenggorokan yang terluka. Sarman lari malam itu. Keesokan paginya, ia jatuh sakit dan terus mengigau menyebut nama Masitah. Sejak saat itu, kejadian ganjil makin sering terjadi. Pisau potong di rumah Pak Ridwan bergerak sendiri. Lantai penuh jejak kaki berdarah. Bau amis makin menusuk, bahkan dari jarak puluhan meter. Lalu satu persatu, warga desa mulai menghilang. Awalnya orang-orang luar, pedagang musiman, pengemis, pendatang. Kemudian warga sendiri. Tidak ditemukan jasad, tidak ada darah. Seolah mereka lenyap begitu saja. Yang paling mencurigakan, setiap kali ada orang hilang, keesokan harinya rumah potong Pak Ridwan selalu menyediakan daging segar lebih banyak dari biasanya. Rahasia itu akhirnya terbuka ketika seorang pemuda desa nekat masuk ke rumah potong sapi di tengah malam. Ia mengikuti suara tangisan yang terus memanggil nama Masitah. Di ruang paling belakang, yang selama ini terkunci rapat, ia menemukan ruang bawah tanah. Di sanalah kebenaran memuakan itu terungkap. Tulang belulang manusia disusun rapi seperti stok. Tengkorak digantung. Di meja potong, masih ada sisa rambut manusia yang menempel di pisau. Bukan rambut sapi, rambut perempuan panjang. Dan di sudut ruangan, kerudung Masitah robek dan penuh noda darah. Pemuda itu lari sambil berteriak. Warga berdatangan. Polisi datang. Pak Ridwan ditangkap dalam keadaan tertawa histeris, mengaku semua perbuatannya tanpa penyesalan. Ia membantai warga, memotong tubuh mereka, dan menjual dagingnya. Termasuk Masitah. "Istri keempat saya terlalu banyak tahu," katanya dingin. Namun horor tidak berhenti di sana. Sejak Pak Ridwan dipenjara dan rumah potong itu ditutup, arwah Masitah tetap gentayangan. Setiap malam Jumat, sosok perempuan berlumur darah terlihat duduk di meja potong, menatap kosong, dengan mulut terbuka seolah ingin berteriak. Warga yang melintas sering mendengar bisikan, "Aku tidak pergi, aku dipotong." Dan hingga kini, tak satu pun warga berani membongkar bangunan itu. Karena setiap kali ada yang mencoba, suara jeritan Masitah terdengar semakin keras, seolah menuntut agar kebenaran itu tak pernah dilupakan.